Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang melakukan transaksi secara online? Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila ternyata hak-haknya dilanggar? Video singkat ini akan menjawab permasalahan tersebut secara sederhana. Sama-sama kita ketahui bahwasanya saat ini Indonesia memasuki era yang kita sebut dengan era revolusi 4.0, terkenal dengan fenomena disruption-nya. Semua berubah menjadi semakin cepat, semakin pintar, dan semakin efisien. Transaksi bisnis yang semula dilaksanakan secara konvensional, di mana pelaku usaha bertemu langsung dengan konsumennya, itu berubah karena adanya internet dan media elektronik. Transaksi demikian kita sebut dengan elektronik komersial atau disingkat dengan e-commerce. Apabila kita pelajari lebih lanjut, sebenarnya e-commerce itu dapat terbagi atas beberapa macam. Ada business to customer e-commerce, business to business e-commerce, business to government e-commerce, dan masih banyak lainnya. Tapi berhubung karena pada topik ini kita berbicara tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, tentu kita berbicara tentang business to customer e-commerce. Apabila kita perhatikan lebih lanjut, posisi konsumen sebenarnya jauh lebih diuntungkan apabila melaksanakan transaksi secara e-commerce dibandingkan dengan transaksi konvensional. Kenapa? Karena ketika melakukan transaksi dengan e-commerce, konsumen memperoleh informasi yang beragam, informasi yang mendetail terkait dengan harga, terkait dengan produk, merek, cara pengiriman, cara pembayaran, dan konsumen bisa membandingkan antara marketplace yang satu dengan marketplace yang lainnya. Tentu saja ini memberikan keuntungan kepada konsumen. Namun demikian, transaksi e-commerce juga mempunyai kelemahan, yaitu berkaitan dengan ketika konsumen tidak langsung bertemu dengan pelaku usaha, dan ketika konsumen juga tidak langsung melihat barang yang atau produk yang ia beli. Sehingga tentulah diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen yang demikian. Apabila kita perhatikan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebenarnya terdapat dua undang-undang pokok yang melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. Yang pertama tentu saja adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, ada baiknya kita lebih dahulu mengetahui atau memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsumen. Melihat keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang ITE, maka terlihat bahwasanya dalam Undang-Undang ITE cuma ditemukan pada batang tubuhnya dua kata konsumen, yaitu pada pasal 28 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1. Ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwasanya setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong atau berita yang menyesatkan sehingga merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, maka diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda 1 miliar. Namun permasalahannya adalah siapa yang dimaksud dengan konsumen dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsumen, sehingga mungkin orang melakukan banyak penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan konsumen. Contohnya, apabila misalnya saya membeli 100 pieces masker N95 misalnya di salah satu marketplace. Setelah saya beli, rupanya masker tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinfokan, atau informasi yang diberikan pada iklan di marketplace tersebut tidak sesuai atau menyesatkan sehingga merugikan kepentingan saya. Apakah saya disebut sebagai konsumen? Apakah saya dilindungi oleh Undang-Undang ITE? Hal tersebut menjadi perdebatan. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Apabila kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jelas pengertian konsumen terdapat pada pasal 1 angka 2. Disebutkan bahwasanya konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
Pengertian tersebut cukup sederhana, namun demikian kita perlu juga untuk menguraikan unsur-unsur pengertian tersebut. Yang pertama adalah setiap orang. Siapa orang yang dimaksud di sini? Apakah orang pribadi atau juga bisa badan usaha? Apabila kita perhatikan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha diartikan sebagai orang dan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak. Apabila kita perhatikan pengertian konsumen, tidak demikian. Sehingga banyak juga yang menafsirkan bahwasanya orang yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya orang pribadi, orang perseorangan, tidak badan usaha. Namun demikian banyak juga yang memberikan pengertian lebih luas. Kenapa? Karena konsumen ya tidak terbatas pada orang saja. Misalnya ketika suatu perusahaan mengajukan kredit kepada bank, maka perusahaan tersebut adalah juga konsumen daripada bank tersebut. Oleh karena itu, pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bisa diperluas menjadi orang maupun badan usaha. Yang kedua, barang atau jasa yang ia beli itu untuk kepentingan diri sendiri. Itu jelas ya, kalau untuk kepentingan diri sendiri berarti digunakan sendiri. Yang kedua, untuk kepentingan keluarga atau kepentingan orang lain. Unsur ketiga atau unsur yang paling penting adalah barang atau jasa yang telah dibeli tersebut tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian kita sebenarnya mengenal dua istilah konsumen. Yang pertama adalah konsumen antara dan konsumen akhir atau end user. Apabila barang yang telah dibeli tersebut untuk diperdagangkan, maka kita sebut ia sebagai konsumer antara. Sedangkan apabila barang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, atau untuk makhluk hidup lain, maka ia adalah sebagai end user. Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas mengatakan bahwasanya yang dilindungi cuma konsumen akhir atau end user, sedangkan konsumen antara itu tidak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian jelas bahwasanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menafsirkan konsumen hanya sebagai pengguna akhir. Sehingga apabila kita tafsirkan penafsiran tersebut ke dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik, maka jelas juga bahwasanya konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE hanyalah konsumen akhir. Jadi kerugian yang diderita haruslah terhadap konsumen akhir. Apabila kerugian diderita oleh konsumer antara, maka tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Dengan demikian, posisi saya yang membeli masker, apabila saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya, maka saya adalah konsumen. Tetapi apabila saya beli misalnya masker 100 pieces, untuk kemudian saya maksudkan untuk menjual kembali, maka saya tidak bisa disebut sebagai konsumen, karena saya adalah konsumen antara. Saya bermaksud memperdagangkan kembali itu masker. Dengan demikian tidak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang ITE. Setelah kita membahas tentang pengertian dari konsumen, siapa yang disebut sebagai konsumen antara dan siapa yang disebut sebagai konsumen akhir, dan siapa yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selanjutnya kita berbicara tentang bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila ternyata hak-haknya dilanggar. Kita lanjutkan saja contoh yang sebelumnya, bahwa bagaimana jika ternyata setelah saya mengetahui bahwasanya barang yang saya pesan di media elektronik atau di marketplace ternyata tidak sesuai dengan yang diinfokan pada iklannya, atau bisa dianggap barang tersebut mengandung cacat produk. Saya tidak mau mengembalikan barang tersebut kepada produsennya. Saya memutuskan untuk menjual saja barang tersebut ke masyarakat. Saya iklankan di media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga ada seseorang yang tertarik membeli masker yang saya dagangkan tersebut. Sebut saja namanya Budi. Setelah beberapa hari, Budi yang berprofesi sebagai dokter ternyata dinyatakan positif menderita COVID-19. Dan usut punya usut, penyebabnya adalah karena ia memakai masker yang tidak sesuai dengan standar. Permasalahannya adalah bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap Budi. Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan oleh Budi apabila kita memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
dan peraturan-peraturan turunannya, maka kita akan paham bahwasanya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh budi. Yang pertama, apabila kita memperhatikan pasal 48 ayat 1 PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, maka kita akan memahami bahwasanya hak pertama yang diberikan kepada konsumen adalah mengembalikan produk tersebut, di mana di dalam PP tersebut diatur bahwasanya pelaku usaha wajib untuk memberikan batasan waktu kepada konsumen untuk mengembalikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya budi mempunyai hak untuk membalikan masker yang telah ia beli dari saya jika ia mengetahui cacat produk. Demikian juga saya juga berhak untuk membalikan masker yang saya beli kepada produsennya kembali. Namun hal tersebut kan tidak dilakukan. Disebabkan budi tidak sempat untuk membalikan produknya, lalu apa saja hak dari budi? Apabila kita memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka terlihat bahwasanya budi juga berhak untuk meminta ganti rugi. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana konsumen yang menderita kerugian berhak untuk meminta ganti rugi. Ganti rugi tersebut tidak melulu mengenai uang ya, bisa juga penggantian barang, perawatan kesehatan, dan bentuk-bentuk lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, budi berhak meminta ganti rugi kepada saya selaku penjual, dan apabila budi mengetahui bahwasanya produsennya siapa, budi juga bisa meminta ganti rugi kepada produsennya. Apabila ternyata ganti rugi yang dimintakan kepada pelaku usaha, baik penjual maupun produsennya, tidak diindahkan oleh pengusaha, maka undang-undang memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Apabila kita memperhatikan pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di sana terlihat jelas bahwasanya konsumen itu berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Lalu apa istimewanya gugatan ganti rugi tersebut dibandingkan dengan gugatan-gugatan biasanya? Yang pertama, istimewanya adalah tempat pengajuan gugatan itu bisa dilakukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK atau kepada pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang dimaksud di sini adalah pengadilan negeri di tempat konsumen tinggal. Apabila kita memperhatikan HIR, maka ketentuan umumnya adalah gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat. Tentu saja di sini adalah produsen. Tetapi karena ini pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, maka gugatan diajukan di tempat tinggal konsumen. Itu istimewanya. Yang kedua, dalam sengketa konsumen, yang wajib untuk membuktikan terkait dengan produk adalah produsen. Apabila kita memperhatikan pada HIR, maka ketentuan umumnya adalah siapa yang mendalilkan berarti dia yang membuktikan. Namun karena ini adalah sengketa konsumen, berarti yang wajib untuk membuktikan itu sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha. Pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwasanya produknya tidak ada cacat. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya hak-hak dari konsumen apabila haknya dilanggar, yang pertama adalah mengembalikan produknya. Jika produknya tidak bisa dikembalikan, berarti ia meminta ganti rugi. Ganti rugi tidak harus melalui uang, tetapi bisa juga mengganti barang, perawatan kesehatan, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila ternyata pelaku usaha atau produsen tidak mengindahkan atau menolak permintaan ganti rugi dari konsumen, maka bisa diajukan gugatan baik melalui BPSK atau mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal konsumen itu sendiri. Jadi demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.